Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai Shiba Inu lagi teman-teman ya. Jadi bagaimana kabar kalian Shiba Army? Silahkan komen di bawah teman-teman. Oke, di sini untuk kapitalisasi pasarnya sekarang berada di 41,51 kuadriliun teman-teman ya, dan masih dalam kenaikan 11,89%. Tapi ini ada sedikit penurunan ya teman-teman ya dari volume kemarin ya. Kemudian volumenya 1,74 kuadriliun teman-teman. Untuk harga Bitcoin sendiri hari ini mengalami koreksi ya di 1.130.000.000 teman-teman. Kemudian kemarin sempat menyentuh ya sampai di 1.170.000.000-an teman-teman ya. Ya, dan wajar aja jika koreksi lagi teman-teman. Untuk Ethereum sekarang turun 3% ya. Jadi ketika Bitcoin turun ya otomatis semua koin juga turun teman-teman. Oke, di sini hari ini merah semua teman-teman ya. Termasuk koin Shiba Inu, token Shiba ya. Hari ini turun 4,58% dan sekarang berada di 0,38 rupiah lagi. Ya, sepertinya para whales ini memang melakukan scalping teman-teman ya, karena ya memang pergerakan market tidak selalu naik atau tidak selalu turun teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang kemarin sempat profit ya silahkan take profit ya. Yang mau trading jangka panjang ya, hold jangka panjang ya, silahkan ditunggu aja sampai target kalian terpenuhi teman-teman. Kemudian untuk PP token ya sekarang turun ya di 22 di coin market cap-nya teman-teman dengan harga 0,21 rupiah teman-teman. Turun 8% teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini kondisi marketnya. Kita masuk di berita pertama teman-teman. Jadi untuk investor Bitcoin ya bersiap untuk dampak ECB pergerakan kebijakan Fed teman-teman. Jadi untuk respon Bitcoin bergantung pada pendulum kebijakan dari tindakan NFT dan ECB ya. Jadi untuk rilis NFP pada hari Jumat akan menjadi peristiwa penting dalam membentuk sistem atau sentimen pasar dan menentukan lintasan jangka pendek Bitcoin dan mata uang kripto lainnya yang menurut analis Bitfinex. Jadi dalam pernyataannya kepada Crypto Potato, dinamika mikroekonomi ya termasuk penurunan suku bunga ECB dan potensi peningkatan likuiditas menambah kompleksitas ya lebih lanjut. Sehingga penting bagi pelaku pasar untuk memantau dengan cermat perkembangan ini dan potensi dampaknya terhadap kripto. Jadi analis Bitfinex telah berbagi perspektif teman-teman tentang bagaimana data NFT dan penurunan suku bunga bank sentral baru-baru ini dapat memengaruhi pasar kripto ya. Jadi menurut bursa mata uang kripto, jika laporan NFP memenuhi atau tidak memenuhi ekspektasi, hal ini dapat mengonfirmasi kekhawatiran akan perlambatan ekonomi yang mungkin menyebabkan volatilitas pasar lebih besar. Jadi analis Bitfinex berpendapat bahwa reaksi positif dari pasar ekuitas yang dipicu oleh ekspektasi berkelanjutan pelonggaran moneter dapat memperluas ke pasar kripto ya. Hal ini berpotensi membantu BTC mengamankan penutupan mingguan di atas level resistensi psikologi 70.000. Kemudian jika NFP secara signifikan melebihi ekspektasi, hal ini dapat menandakan perekonomian yang lebih kuat ya, yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan pengetahuan kebijakan moneter, teman-teman. Kemudian di sini ada pemotongan suku bunga meningkat pertumbuhan ECB ya dapat mengangkat Bitcoin. Jadi selain NFP, analis Bitfinex juga percaya bahwa keputusan ECB ini baru-baru ini untuk menerapkan penurunan suku bunga pertama dalam 5 tahun, menurunkan suku bunga menjadi 3,75% dan juga dapat berdampak pada pasar kripto. Jadi langkah ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah tanda-tanda perlambatan di zona euro ya. Kemudian untuk NFP hari Jumat segera sangat penting ya dalam membentuk sentimen pasar. Laporan yang lebih lemah dari perkiraan mungkin meningkatkan Bitcoin karena antisipasi pelonggaran moneter. Jadi faktanya sekarang berada dalam penurunan teman-teman ya. Oke, kemudian di sini mengenai Shiba ya, pemasaran menyebut sebagai kripto yang 100% aman. Jadi untuk pemimpin pemasaran ekosistem menganggap bahwa Shiba ini serta token ekosistemnya
Bond and Lee 100% aman. Jadi Lucy membuat pernyataan ini dalam postingannya baru-baru ini di X, mencatat bahwa dia mengungkapkan hal ini kepada individu yang meminta rekomendasinya mengenai aset yang benar-benar aman untuk investment. Jadi menurut sistem di sini, setiap menerima pernyataan selama seminggu terakhir dia menyebut si Bond and Lee ya teman-teman. Kemudian untuk Shiba ini telah berkembang pesat sejak diluncurkan 4 tahun lalu setelah menghapus 5 angka 0 di depan. Jadi harganya dalam periode ini menarik perhatian pada kesuksesan dan posisi pasarnya saat ini. Kemudian peneliti Ethereum, Josh Indrek juga menegaskan bahwa Shiba memiliki kualitas lebih daripada beberapa koin meme di Solana. Meski sukses, aset bertema anjing ini tidak luput dari kritik komentar terbaru Lucy adalah upaya untuk menegaskan kembali posisi Shiba sebagai investasi yang layak ya. Kemudian untuk Lucy baru-baru ini menyampaikan kritik food seputar ekosistem dan produknya ya. Dia meyakinkan para pendukung menegaskan ketahanannya di tengah kesulitan, teman-teman. Kemudian perkembangan dari Shiba dan posisi pasar di sini membuat kemajuan besar dalam mengubah menjadi ekosistem yang kuat ya di tengah berbagai perkembangan untuk memperkuat posisinya sebagai pesaing. Jadi beberapa perkembangan tahun ini termasuk blockchain lapisan 3 yang akan datang, teman-teman. Jadi untuk Shibarium lapisan 2 yang ada di sini ada peningkatan, teman-teman ya. Kemudian di tengah perkembangan ini, harga saat ini berada di 2528 mengalami penurunan tipis sebesar 0,95% selama 24 jam terakhir. Meskipun demikian, posisinya di atas wilayah penting di 25 ya, dapat dimanfaatkan untuk pembeli untuk upaya lain dalam menyiapkan tren naik. Selain itu, RSI ya berada di 51,22 mencerminkan sentimen pasar yang netral dan tampaknya tidak overbought atau oversold yang menunjukkan keadaan keseimbangan. Meskipun demikian, RSI ini menunjukkan masih memiliki ruang untuk pertumbuhan harga lebih lanjut, teman-teman. Kemudian di sini 9 dompet menghasilkan lebih dari 1 triliun ya, teman-teman. Jadi pasar mata uang itu adalah rumah bagi ribuan aset dan di sini Shiba telah membuat heboh ya meskipun menghadapi fluktuasi pasar yang cukup besar ya. Jadi token telah berjuang untuk menembus level 0,003 yang telah menjadi titik resistensi yang tangguh. Saat ini diperdagangkan pada 2528 mengalami penurunan 1,14% selama 24 jam terakhir. Namun demikian hal ini tidak menyurutkan semangat beberapa investor yang untuk berinvestasi dalam jumlah besar di kripto. Jadi pembaruan terkini dari Loconchain, akun pengawasan kripto sebelumnya dikenal sebagai Twitter, menyoroti peningkatan signifikan dalam aktivitas pasar ya. Menurut laporan mereka, 9 dompet utama termasuk dompet 2 utama secara kolektif telah mengumpulkan 1,36 ya. Oke, jadi akuisisi token ditandai dengan manuver keuangan yang cermat dan strategis 4 investor menggunakan sebagian dari portofolio Ethereum untuk membeli Shiba ya, yang mencerminkan relokasi aset yang disengaja dalam ruang mata uang kripto, teman-teman. Namun ada yang lain membeli di puncak ya 2620. Harga akuisisi rata-rata untuk transaksi besar ini adalah sekitar 2596 yang menunjukkan upaya yang diperhitungkan untuk mengamankan Shiba di tingkat relatif stabil. Jadi transaksi yang sangat penting melibatkan paus terkemuka yang menjadi berita utama dengan menginvestasikan 18,4. Kemudian investor ini terkenal dalam komunitas setelah sebelumnya mengakuisisi 5,5 dengan harga sekitar $400.000 pada hari awal kebangkitan token ya, teman-teman. Oke, jadi seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini. Kesimpulannya, untuk market memang selalu naik turun ya, teman-teman, fluktuatif. Jadi kita pintar-pintar aja. Ini ya teman-teman, mencari celah ya untuk profit ya. Jadi yang trading scalping ya buru-buru take profit ya. Ketika sudah profit, yang mau jangka panjang ya siapkan dana ya, jangan gunakan dana panas, teman-teman ya, gunakan dana dingin ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.